Iya, saya juga senang sekali. Beberapa waktu yang lalu ketika saya mengunjungi tempat ini, masih teng blangkreh, burung dadi, plafone ya urung lengkap. Saiki wis lengkap, wis apik, wis disulap dadi apik meneh. Wis rampung dereng niki bangun? Durung, dereng. Kok wis diberkahi? Iya. Meskipun belum selesai, kita tetap akan mohon berkat Tuhan untuk gereja ini supaya bisa lekas dipakai. Dan nanti pembangunan tetap akan berproses terus ya, sampai kapan selesainya? Kapan-kapan. Iya. Maka di awal permenungan kita ini, saya mengucapkan selamat Provisiat Nderek Bangayu Bagio atas terselesaikannya pembangunan sampai tahap ini. Harapannya tentu semoga gereja ini menjadi tempat yang semakin menyejukkan bagi kita semua untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun panas, kepet-kepet yang tetap sembahyangkan di HP. Inilah yang menjadi harapan kita. Ya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pemberkatan dan peresmian gedung gereja ini bertepatan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Dan rasanya tepat sekali, jumbuh, ya, terlebih ketika kita membaca bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, sangat cocok sekali. Karena bacaan-bacaan ini berbicara mengenai bagaimana Allah hadir di tengah-tengah umatnya, bagaimana Allah memberkati umatnya, bagaimana Allah mendampingi umatnya dari waktu ke waktu. Bacaan pertama yang dikutip dari kitab Bilangan mengungkapkan bagaimana Allah itu senantiasa melindungi umatnya, menyertai umatnya dalam perjalanan hidupnya dari waktu ke waktu hingga sampai akhir zaman. Diungkapkan dengan sangat bagus sekali bahwa melalui Imam Harun dan anak-anaknya yang tidak lain adalah suku Lewi yang nanti bertanggung jawab untuk peribadatan, Allah senantiasa memberkati dan melindungi umat Israel yang menjadi umat kesayangannya. Allah menempatkan namanya di atas bangsa Israel ini, dan itu menandakan bagaimana Allah ingin senantiasa ada bersama di tengah umatnya, ada bersama mereka, mendampingi dari waktu ke waktu untuk keselamatan mereka. Dan inilah yang kita rayakan pada hari ini. Allah ingin menyelenggarakan karya penyelamatan atau penebusan bagi kita semua. Pertanyaannya adalah bagaimana Allah dari waktu ke waktu hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umatnya. Kalau kita membaca kitab suci secara keseluruhan, khususnya mulai dari perjanjian lama, di sana akan kelihatan sekali bagaimana Allah hadir di tengah-tengah umatnya, menyertai umatnya dan menyelamatkan atau menyelenggarakan penebusan bagi umatnya. Yang pertama, Allah senantiasa hadir langsung di tengah-tengah umat melalui tanda-tanda alam. Ada melalui awan, ya, awan yang menaungi mereka ketika berjalan di padang gurun, menaungi dengan awan sehingga lalu umat tidak kepanasan. Kita mempunyai banyak pengalaman dalam hal ini. Pas panasnya terik banget, dilalai ono mega, ya kan? Ada mega lalu di atas kita lalu rasanya jadi sejuk adem. Demikian juga bangsa Israel ketika berjalan keluar dari tanah Mesir di padang gurun panas ngentak-entak. Allah hadir, ngeyupi dengan awannya. Inilah tanda kehadiran Tuhan. Atau di malam hari ketika mereka berjalan di padang gurun, Allah hadir dengan api, tiang api yang berjalan di tengah-tengah mereka. Menjadi penuntun sehingga mereka tidak kesandung-sandung, mereka bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan aman. Dan juga dengan berbagai macam cara yang lain Allah hadir. Inilah masa yang silam dalam perjanjian lama. Selanjutnya Allah hadir langsung melalui para nabinya. Para nabi dipanggil secara khusus untuk menyampaikan apa yang dikehendak Allah, untuk menyampaikan sabdanya. Dan umat dituntun lewat kehadiran para nabi ini. Namun akhirnya Allah hadir menyertai kita, tengah-tengah kita secara kasat mata melalui putranya sendiri, yakni Yesus Kristus. Allah yang tak kelihatan, akhirnya hadir secara kelihatan dalam pribadi Yesus sang manusia.
Inilah karya penjeliman Allah. Allah menjelma menjadi manusia sehingga kita bisa berkomunikasi, kita bisa berrelasi, kita bisa bertatap muka, dan kita bisa mengalami kehadirannya secara nyata. Dan seperti dikatakan dalam bacaan Injil hari ini dari Injil Santo Lukas, Yesus Sang Putra Allah ini hadir ke dunia ini, lahir ke dunia ini melalui seorang perawan, seorang perempuan muda yang tidak lain adalah Bunda Maria. Itulah yang menjadi sebabnya mengapa hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah atau Mater Dei. Karena kita meyakini Yesus sebagai Putra Allah, sebagai Allah sendiri, maka bundanya pun juga disebut sebagai Bunda Allah. Ini saya rasa mudah sekali kita pahami ya, mudah sekali dipahami. Kalau saya namanya Rubiat Moko, maka mbok saya namanya siapa? Mbok saya? Siapa? Ya mesti mbok ne Rubi ya kan? Nek aku Rubiat Moko, mesti mbokku ya asmane mesti mbok ne Rubi, atau bahkan kalau anak pertama jadi mbok Rubi. Itu sesuatu yang sangat bisa kita pahami. Demikian juga karena Yesus adalah Allah sendiri, Putra Allah sendiri, maka bundanya adalah juga Bunda Allah. Tentu saja peringatan atau perayaan hari ini mau mengetengahkan iman kita bahwa Yesus adalah Allah sendiri, Allah Putra yang menjelma menjadi manusia melalui seorang perawan yakni Bunda Maria. Dan tentu saja dalam perayaan ini kita ingin menteladan Bunda Maria, khususnya bagaimana mengimani Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita. Dialah penebus kita. Dan karena penebusan itulah maka kita semua seperti dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia dalam bacaan yang kedua, kita semua adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah berarti pewaris-pewaris keselamatan. Ini kehadiran Allah dalam Yesus Kristus yang kasat mata. Namun kehadiran Allah ini tidak berhenti di sana. Allah pun sampai sekarang tetap hadir tengah-tengah kita, menyertai kita, mengerjakan karya keselamatannya pada kita semua. Bagaimana caranya Allah hadir? Allah hadir di tengah-tengah kita dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam sarana, termasuk hadir di tengah-tengah kita di tempat ini, di gereja ini. Bagaimana itu bisa kita nalar? Bagaimana itu bisa kita ketahui bahwa Yesus hadir di sini, bahwa Allah hadir di sini? Karena di gereja inilah sabda Allah akan diperdengarkan, dijelaskan, dan akhirnya kita tidak lanjuti, kita tanggapi lewat karya dan hidup kita sehari-hari. Tadi kita mohon berkat untuk mimbar sabda ini. Dan dalam doa kita ungkapkan supaya Allah bersabda lewat mimbar ini. Artinya imam dan siapapun yang ada di mimbar ini mewartakan sabda Allah, dan kita semua mendengarkannya, mencernanya, dan akhirnya diharapkan juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Di tempat inilah sabda Allah akan diperdengarkan pada kita semua. Maka diharapkan kita semua mendengarkannya dengan tekun, dengan baik, dan menanggapinya dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab, yakni menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Namun ini kadang-kadang menjadi tidak mudah untuk kita, betul enggak? Mendengarkan sabda Tuhan. Coba kalau saya tanya, bacaan yang pertama tadi diambil dari kitab mana? Kitab apa? Bilangan. Isinya apa? Isinya apa? Wis lali to. Lo langsung buka bukune itu. Lo ingkul goleki. Iya. Masih lumayan. Coba minggu kemarin bacaannya apa? Lali to. Nah, ini menjadi bukti konkret bagaimana kita mencoba mendengarkan, namun kadang-kadang tidak begitu mudah untuk mengingat, untuk melaksanakannya apalagi. Namun inilah keyakinan kita, di tempat ini, di gereja inilah sabda Allah diperdengarkan, dijelaskan, dan akhirnya nanti kita tanggapi dengan tindak tanduk atau kehidupan kita. Selain itu juga di gereja inilah Allah tetap melanjutkan karya penyelamatannya, khususnya melalui perayaan-perayaan sakramental, seperti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Di altar yang baru saja kita mohonkan berkat Tuhan, akan dipersembahkan seluruh jerih lelah kita, seluruh pujian kita, semua kehidupan kita persembahkan kepada Allah. Dan diharapkan juga dari altar ini
kita semua menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan, yang akhirnya menjadi sumber kekuatan, sumber kehidupan kita untuk selanjutnya di tengah masyarakat. Juga di tempat inilah kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dengan segala macam puji-pujian kita, dengan doa-doa kita, dengan lagu-lagu kita lambungkan kepada Tuhan. Dan kita berjumpa dengan Allah, merasakan kehadirannya, apalagi saat komuni suci, ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita merasakan Tuhan yang hadir dalam diri kita, Tuhan yang sungguh-sungguh menyapa kita, Tuhan yang sungguh-sungguh ada di dalam diri kita. Inilah peran yang sangat utama sekali dari gereja ini. Selain itu juga di tempat inilah kita semua bersama-sama membangun persaudaraan, membangun paguyuban, membangun persekutuan, dan bersama-sama juga dari sini nanti kita keluar, pulang ke rumah masing-masing, terjun di tengah masyarakat, membagikan berkah bagi orang lain. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita di tempat ini, maka sudah semestinya kalau kita juga bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang luar biasa ini. Gedung gereja yang megah, gedung gereja yang indah, gedung gereja yang sangat luar biasa. Dalam waktu singkat dapat kita bangun gedung semegah ini. Megah mboten to niki? Megah nggih. Karo sing dhisik megah ndi? Hah? Megah sak menika ya. Nah, kemegahan inilah yang kita manfaatkan, kita kembangkan untuk memegahkan Allah lewat karya-karya kita, lewat pujian dan doa-doa kita. Maka kita bersyukur pada Tuhan atas anugerah yang luar biasa ini, atas sarana ini, namun juga terlebih atas kehadirannya yang terus-menerus di tengah-tengah kita, di mana Allah menyelenggarakan keselamatan kita dari waktu ke waktu. Maka sekarang menjadi tantangan kita adalah bagaimana memanfaatkan gedung gereja yang bagus, yang indah ini dengan sebaik mungkin, dengan seoptimal mungkin, untuk kemuliaan Allah dan untuk keselamatan kita, serta untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar kita. Wujud konkretnya seperti apa? Wujud konkretnya. Gereja ini kita bangun dengan partisipasi atau keterlibatan begitu banyak orang. Kita semua terlibat. Betul enggak? Terlibat ya? Semua urun toh? Urun ya? Seberapa pun enggak masalah ya kan? Yang penting urun ya kan? Karena apa ini menunjukkan keterlibatan kita, partisipasi kita. Saya menjadi bagian dari umat Allah. Bagian dari paroki ini. Bahkan tidak hanya paroki ini yang terlibat, banyak orang dari luar paroki yang terlibat untuk membantu kita. Inilah wujud kekempelan kita, wujud kesatuan kita, bahwa kita sesaudara satu keluarga. Bagaimana ini kita kembangkan, kita openi, kita uri-uri, dan kita jaga terus-menerus. Supaya paroki Bonoharjo ini menjadi paroki yang satu, padu, kempel, dan urip di tengah masyarakat. Amin. Nah, ini salah satu perjuangan yang harus kita buat. Saya secara pribadi sangat bangga sekali dengan proses pembangunan gedung gereja ini dan nanti yang lain-lain. Bagaimana umat sungguh-sungguh berjuang, kempel, dan berpartisipasi dengan kontribusi atau sumbangan masing-masing, termasuk dengan doa-doa yang tak kunjung henti. Gereja kita ini dibangun dengan bentuk yang sangat khusus sekali. Bentuknya seperti apa ini? Saron. Saron polaron. Saron ya. Saron itu seperti apa toh? Saron itu seperti apa? Di sana adakah saron? Yang mana nggih sarone? Coba digamelke. Kok ora krungu? Mosok saronmu mateng tok itu. Nadane Pak, lagu apa ngono? Buta-buta galak apa piye? Nah, saron kelihatan bentuknya seperti apa? Enggak kelihatan ya. Ini loh bentuknya seperti altar ini loh. Betul ya Romo Agung ya? Altarnya bentuknya saron ya. Nah, ini saron adalah gamelan yang sangat baku, sangat utama sekali dalam kelompok gamelan, dalam apa ini seperangkat gamelan. Suaranya paling keras dan bisa menjadi pemandu yang lain-lainnya selain kendang. Maka harapannya adalah gereja kita pun juga bisa menjadi gereja yang menjadi pemandu kehidupan bersama di tengah masyarakat, bisa menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Inilah yang diharapkan filsafatnya.
Selain itu juga bagaimana kita, sebagaimana masyarakat mendukung kita, membantu kita, menopang kita kehadiran gereja ini, lalu bagaimana kita bisa berkontribusi untuk perkembangan dan kemajuan masyarakat sekitar kita, termasuk melalui anggone nguri-uri kabudayan Jawa. Gereja ini semuanya direnggo-renggo seperti dalam budaya Jawa, campuran. Patung-patungnya juga dengan pakaian Jawa. Gusti Yesus yang tinggi, ini ya, apik nggih. Bunda Maria yo apik neng kono kae to. Iya. Ini semua mau menggambarkan cita-cita kita untuk nguri-uri kabudayan sebagai cara kita mengungkapkan iman. Inilah bentuk inkulturasi yang sangat hidup. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa berkontribusi secara nyata bagi masyarakat sekitar kita. Yokui menjadi panutan, menjadi pionir, menjadi pemandu atau pemersatu bagi semua yang lain. Fungsi Saron dinut oleh yang lain-lain menjadi petunjuk jalan, demikian juga harapannya kita umat paroki Bonoharjo bisa menjadi petunjuk jalan bagi yang lain menuju pada keselamatan. Dan untuk sampai ke sana kita teladan Bunda Maria yang menjadi bunda kita, Bunda Yesus dan sekaligus Bunda Gereja. Maka saudara-saudara yang kasih, marilah kita menyukuri rahmat Tuhan yang luar biasa ini. Sembari kita mohon agar kita umat paroki Bonoharjo semakin kempel, padu dalam iman, padu dalam kasih, dan padu di dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan bagi orang lain.